Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, para santri di rumah dan semua yang menyimak kajian Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini dan insya Allah pagi hari ini kita akan menghatamkan kitab Bidayatul Hidayah ini, ya, karya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan semua bisa ikut menyimak sampai selesai, ya. Mari kita awali pengajian kita membaca Al-Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lil azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wa la ta'idhanna, ya, wa la ta'idhanna ahadan minhum ma lam tatawassam fihi awalan makhayalal qabul. Imam Ghazali masih membahas tentang adab pada orang yang kita kenal, ya. Dia mengatakan wala ta'idhanna ahadan, jangan sekali-kali kamu menasihati seseorang minhum, dari orang-orang yang ya kita kenal biasa saja itu, malam tatawassam fihi awalan makhayilal qabul, ya, selama kamu belum melihat, ya, kira-kira nasihatmu itu akan diterima. Jadi kalau memang kita ingin menasihati orang-orang yang kita kenal tadi, paling enggak kita bisa perhatikan dulu, mungkin enggak, kalau mungkin diterima ya nasihati, kalau tidak ya nanti dulu, tunda dulu, tunggu saat yang tepat, ya, kira-kira gitu. Kenapa? Wa illa lam yastami' minka wa sara khasman 'alaika. Ya, sebab kalau tidak kita perhatikan dulu gitu, ya, kita langsung saja gegabah mentang-mentang kita kenal nasihatin. Nah, takutnya apa? Lam yastami' minka, mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari kamu. Justru mereka akan berbalik memusuhi kamu, ya, gitu. Jadi kita harus lihat, ya. Fa idza aqta'u fi mas'alatin wa kanu ya'nafuna min at-ta'allum minka fala tu'allimhum. Ya, jika mereka salah, ya, dalam satu masalah dan mereka tidak mau belajar dari kamu, ya, fala tu'allimhum, ya, jangan diajarin, ya, orang mereka nggak mau belajar. Jadi kalau mereka melakukan satu yang salah, ya, ya biarkan aja. Kalau mereka mau belajar ya kita ajarin, ya kita kasih tahu, gitu kan? Fa innahum yastafiduna minka ilman wa yusbihuna laka a'daan, ya, karena kalau mereka memang tidak ada kemauan belajar, ya, terus kita maksain lah, kira-kira kita tawarkan, yuk belajar sama saya deh. Nah, dia nggak ada kemauan belajar, nanti dia coba mengambil manfaat dari kita tapi tetap jadi musuh, bisa jadi seperti itu, karena memang bukan ada keinginan dari dia pribadi. Tapi kalau dari kita, dari dia sendiri datang keinginan itu, pengen belajar, ya, datang supaya dia faham, insya Allah itu akan bisa diterima, ya. Illa idza ta'allaqa dzalika bi ma'siyatin yuqarifunaha an jahlin minhum, kecuali kalau yang salah itu berkaitan dengan masalah maksiat, ya, yang mereka kerjakan. Nah, karena ketidaktahuan mereka, fadhkuril haqqo bilutfin min ghairi anfin. Nah, maka kita mesti mengingatkan yang benar, ya, wajib kita ingatkan kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, tanpa kita marah-marah, ya. Jadi kalau kesalahannya sudah sampai tingkat maksiat, ingatkan, ya, kita harus kasih tahu dengan cara yang baik. Tapi kalau kesalahannya tidak sampai maksiat, ya sudah. Misalnya apa? Makan berdiri, ya, ya itu tidak sesuai dengan adab makan sebenarnya.
Tapi kan tidak sampai jatuh haram, ya, makruh lah menurut para ulama, makruh. Ya, jadi kalau dia makan minum biasa sambil berdiri misalnya gitu, nah itu dia harus ya sudah, kita kalau dia perlu belajar dia nanya, kita sampaikan. Tapi kalau sampai maksiat, ya, dia makan misalnya yang dia makan daging babi, nah itu jelas maksiat, haram. Kita perlu ingatkan bahwa daging babi itu bukan makanan orang Islam, ya, itu haram dimakan. Begini Allah, Nabi ini, ya, pelan-pelan. Pokoknya bagaimana, mungkin sambil ngobrol ketika ketemu, gitu kan. Ya pokoknya dengan cara yang baik lah supaya nasihat itu diterima. Gitu ya. Terus wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan fashkurillaha alladzi habbabaka ilaihim. Jika kamu melihat dari mereka itu, ya, kebaikan, ya, kemuliaan, ya, maksudnya mereka memuliakan kita, berbuat baik kepada kita, fashkurillaha ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah alladzi habbabaka ilaihim, yang membuat kamu bisa dicintai oleh mereka. Jadi kalau gitu alhamdulillah, ya. Wa idza ra'aita minhum syarran, tapi jika kamu melihat dari mereka itu hal yang tidak baik, ya, ucapannya kah, perbuatannya tidak baik kepada kita, fakilhum ilallahi ta'ala, maka serahkan urusannya kepada Allah. Maksudnya jangan kita balas. Wasta'iz billah min syarrihim, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka, gitu ya. Jadi kita balas hanya kebaikannya, ya. Kata para ulama, ahsin ilal muhsin, ya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau orang yang berbuat jahat jangan, ya, fa innal musi satakfihi isaatuhu, karena orang yang berbuat jahat nanti kejahatannya sendiri yang cukup menjadi balasan untuk dirinya. Wala tu'atibhum, jangan juga mencaci mereka, jangan membentak, mencela mereka, ya, menegur dengan keras, enggak usah, biarin aja. Serahkan sama Allah, ya. Wala taqul lahum, dan tidak perlu kita bicara kepada mereka, lima lam ta'rifu haqqi, ya, wa ana fulan ibnu fulan. Kalau bahasa Betawinya gampang, emang lo enggak kenal gue nih gitu. Gue ini siapa ya? Kira-kira gitu. Jangan, enggak usah ngomong kayak gitu. Jadi seakan-akan kita ingin mengenalkan diri kita. Lo tahu nggak nih, gue anak siapa nih? Gue siapa? Nah, itu nggak usah kayak begitu. Udah selesai. Ya, biarkan. Nggak usah diperpanjang urusannya. Ya. Wa anal fadil fil ulum, atau ngomong, saya ini ahli dalam ilmu ini, saya ini intelek. Imam Ghazali bilang fa inna dzalika min kalamil hamqa. Itu omongan-omongan seperti itu adalah omongan orang dungu. Yang membanggakan dirinya, yang membanggakan keilmuannya, itu orang-orang dungu. Bukan, jangan seperti itu. Wa asyaddun nasi hamaqatan man yuzakki nafsahu wa yuthni 'alaiha. Orang yang paling dungu kata Imam Ghazali itu adalah orang yang senang memuji-muji dirinya sendiri, ya, memuliakan dirinya sendiri, ya, dengan faktor keturunan, keilmuan dan yang lain-lain. Nah, itu jangan, ya. Kita tidak perlu seperti itu. Wa'lam annallaha ta'ala la yusallituhum 'alaika bidzalik illa lidzambin sabaqa minka. Nah, ini peringatan buat kita nih. Ketahuilah, kata Imam Ghazali gitu, bahwa Allah tidak memberikan kekuasaan kepada mereka untuk kita, ya. Jadi mereka bisa berani berbuat gitu kepada kita. Kenapa katanya? Illa lidzambin sabaqa minka, kecuali karena dosa yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Ini maksudnya apa? Coba kita evaluasi, coba kita muhasabah. Jangan-jangan ada dosa yang pernah kita lakukan sehingga ada orang yang berbuat zalim kepada kita. Nah, jadi kita jangan langsung merasa diri kita hebat. Justru kita malah harus mengevaluasi diri, gitu ya. Fastaghfirillaha min dzambik, maka mohonlah ampun kepada Allah dari dosamu itu, gitu ya. Jadi kita harusnya gitu. Jadi munculnya orang-orang zalim di tengah kita itu bisa jadi karena dosa kita juga, ya, karena dosa kita juga, ya. Seperti kata siapa ya, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, ya, kalau tidak salah, itu ketika ditanya tentang kepemimpinan Al-Hajjaj, ya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi,
Itu kalau tidak salah antara lain ngomongannya seperti yang Imam Ghazali katakan begini. Kenapa Hajjaj itu ada di tengah-tengah umat Islam? Ya, itu mungkin karena dosa yang pernah dilakukan oleh umat Islam, sehingga Allah kirimkan orang yang zalim seperti Hajjaj itu di tengah-tengah umat Islam. Sehingga itu menjadi pelajaran penting buat kita supaya kita meninggalkan perbuatan dosa. Ya, kalau dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip riwayat yafirru sayati ala zamanun yafirruna minal fuqaha, ya. Akan datang satu masa di mana orang-orang akan lari dari fuqaha, dari ulama gitu ya. Fayabtalihimullahu bithalati baliyat. Nanti Allah akan uji mereka dengan tiga macam musibah. Satu, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan angkat di tengah mereka sultan, ya, penguasa, pemimpin yang zalim. Itu karena dosa. Ya. Tiga, yang paling kita mengerikan itu adalah wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ya, dia keluar dari dunia ini meninggal tanpa membawa iman. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi kita ya mungkin ada dosa dari kita, sehingga Allah kirimkan itu sebagai kafarah buat kita, penghapus dosa kita, asal kita sabar. Wa'lam anna dzalika uqubatun minallahi ta'ala. Ya, ketahuilah bahwa itu, ya, munculnya orang yang jahat dari orang lain itu, orang jahat kepada kita itu bisa jadi apa? Uqubah, ya, hukuman buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Supaya nanti di akhirat selesai. Ya, mungkin ya udahlah, mungkin ini balasannya. Wa kun fi ma bainahum sami'an li haqqihim. Nah, jadilah kamu di tengah-tengah mereka, ya, orang-orang yang kita kenal itu mendengar yang baik, yang benar. Ya, kalau yang benar ya kita dengerin, meskipun dari orang yang ya seperti itu. As-sam'a an batilihim, ya, tuli terhadap kebatilan yang muncul dari mereka. Jadi kalau ada yang batil, yang tidak baik, jangan kita ikuti. Ya, kita pura-pura nggak dengar aja. Natuqon bimahasinihim, ya, kita banyak menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Ya, jadi kita kalau mereka berbuat baik, kita senang, kita dukung, ya, kita puji, alhamdulillah baik orangnya. Gitu. Kita jangan segan. Ya, somuton an masawihim, ya, diam terhadap keburukan-keburukan mereka. Ya, jadi kita tutupi, kita tidak perlu ceritakan kemana-mana. Ya, cukup tahu. Ya, kalau mau nasihati ya silakan pelan-pelan, tapi caranya tadi. Wahdar mukhalatata mutafaqqihah zaman, ya, mutafaqqihatiz zaman, la siyamal mushtaghilina bil khilaf. Hati-hati kata Imam Ghazali dari bergaul dengan mutafaqqihatiz zaman, ya, pseudo faqih, ya, faqih yang palsu, ya, ahli fikih yang palsu. Kenapa palsu? Karena ini nih, la siyama la mustaghilina bil khilaf. Ya, khususnya mereka yang suka dengan menyibukkan diri dengan perdebatan-perdebatan, ya, wal jidal, ya, perdebatan. Jadi itu kalau menurut Imam Al-Ghazali, orang yang belajar fikih cuma buat debat-debatan doang, ya, buat adu argumen yang tidak penting, ya, hal-hal furu dibahas sampai ribut, sampai tidak tegur-teguran dengan orang yang berbeda dengan dia, itu pseudo, ya, pseudo faqih, ya, bukan orang yang faqih sebenarnya. Wahdhar minhum, hati-hati dari mereka. Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun wa yaqta'una 'alaika bidzunun wa yataghamazuna wara'aka bil uyun. Ya, itu. Nah, jadi kata Imam Ghazali, kenapa? Sebab orang-orang yang model seperti itu jiwanya, dia itu menunggu saat di mana kamu terpeleset, di mana kamu kalah argumennya, kira-kira gitu. Kenapa faktornya ditunggu-tunggu seperti itu, cari kesempatan? Lihasadihim raibal manun, karena mereka punya rasa hasad kepada kita. Ya. Jadi kita akan dicari kesalahan kita, kemudian langsung diserang oleh dia. Ya. Wa yaqta'una 'alaika bidzunun. Ya. Dan memang mereka punya rasa sangkaan-sangkaan yang tidak baik kepada kita. Ya, udah jadi baru sangkaan, baru zon itu dianggap qat'i sama mereka. Jadi pokoknya kalau dia ngomong udah pasti salah, padahal belum tentu salah. Kenapa? Karena memang dia tidak senang dengan orang yang berbeda pandangan dengan dia, ya.
Ya, wa yataghamazuna wara'aka bil uyun, dan mereka senang untuk meremehkan orang lain, ya, tidak memandang. Jadi nggak mau dipandang. Udahlah pokoknya yang benar saya. Anda salah. Nah, itu mutafaqih zaman. Ini di zaman Imam Ghazali, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang lebih parah gitu. Kalau zaman Imam Ghazali sudah begini, ya, apalagi zaman sekarang. Ada orang-orang yang senang sekali berdebat, ya, dengan hal-hal furu'iyah yang sebenarnya itu masalah khilafiyah ijtihadiyah, ya, tapi kita disibukkan dengan kata-kata itu. Ini tidak ada dalilnya, ini dalilnya dhaif, ya, tidak sunnah dan sebagainya. Itu janganlah, kita nggak usah tanggepin yang kayak begitu. Habis waktu kita, ya, capek juga sebenarnya kita ngadepin yang kayak begitu, ya. Mendingan udah biarin aja, terserah dia lah, dia mau ngomong apa kayak gitu kan. Ntar kita lihat aja gitu kan. Wa yuhsuna 'alaika 'atharataka fi isyratihim. Ya, dan mereka memang akan menghitung-hitung, ya, akan menilai kira-kira gitu ketergelinciran kamu ketika kamu bergaul dengan mereka. Jadi ketika kita kumpul misalnya atau dalam satu majelis, ada sedikit saja kesalahan kita, salah ucap atau salah sebut, itu akan menjadi kesempatan untuk mereka, wah itu lihat tuh omongannya salah. Nah, kira-kira begitu. Hatta yajbahuka, hatta yujabbihuka biha fi halin, ya, gitu. Sampai mereka akan menghadapi kita, ya, dengan yujabbihu itu dari kata jabah. Jabah itu kening, depan, ya, berhadap-hadapan dengan kita, ya, fi hali ghaidhihim wa munadharatihim la yaqiluna laka athrah. Jadi ketika kita udah berhadapan nantinya, dia akan menyampaikan argumennya dengan emosi, ya, dengan berdebat sengit gitu kan, dan tidak mau peduli kesalahan kita. Pokoknya udah salah lah kira-kira gitu, nggak mau ditolerir kira-kira, pokoknya langsung. Nah itu bahaya tuh. Wala yaghfiruna laka zallah, dan tidak memaafkan kesalahan kamu. Kan manusia kan kadang-kadang mungkin ada sabqul lisan, ada salah omong, ya, atau lupa, ya, atau mungkin salah sebut sedikit salah. Itu kadang-kadang diperbesar tuh, lihat tuh salah ngomong. Wah, akhirnya orang akan memperhatikan kesalahan kita saja, padahal mungkin kebaikan kita banyak, tapi orang nggak mau karena diprovokasi oleh tadi tuh pseudo faqih tadi itu, ya. Wala yasturuna laka aurah, ya, jadi tidak ditutup aurat kita. Yuhasibunaka 'alan naqir wal qitmir, ya, kita akan dianggap sangat kecil, ya. An-naqir wal qitmir itu dalam bahasa Arab itu ungkapan untuk mengungkapkan sesuatu yang kecil, ya. An-naqir itu kayak satu biji kecil lah, gitu. Kalau qitmir itu di sini dikatakan kayak kulit yang tipis, ya. Kalau di kurma itu ada kulit yang tipis, ya. Kalau atau kulit bawang lah kira-kira, ya, gampang. Kulit bawang itu kan ada yang tipis tuh. Kulit salak ya, kalau kita kupas ada kayak gitu. Jadi dianggap remeh kira-kira gitu, nggak dianggap. Wa yahsudunaka 'anil qalil wal katsir, dan mereka hasad terhadap dirimu baik urusan kecil ataupun besar, ya. Kalau kita dapat nikmat sedikit apalagi banyak, wah mereka hasad kepada kita, ya. Wa yuharriduna 'alaikal ikhwan bin namimah, ya, dan mereka akan mengajak orang banyak untuk namimah kepada dirimu. Jadi diadu domba kita, diceritakan yang tidak tentang kita. Oh jangan ikuti dia itu salah, dia itu keliru, dia itu ahli bid'ah dan sebagainya. Itu bahaya tuh, jangan, ya, saudara kita langsung divonis seperti itu, dia itu sesat, wah terlalu mudah, jangan, ya. Ada kitab yang bagus karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Nah, itu bagus sekali kitab itu, dan beliau di awal kitab itu memberikan tulisan yang sangat bagus, judulnya At-Tahdzir minal Mujazafah bit Takfir, ya, peringatan agar kita jangan gegabah dalam mengkafirkan. Nah, di situ peringatan bagus sekali. Ya, kalau mau dibaca kitab itu sangat bagus, dikarang oleh seorang muhaddits besar, ya, yang sudah wafat tapi di Mekah, ya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, ya. Wal balaghat, ya, dengan kata-kata yang macam-macam, ya,
baca kata-kata yang dirangkai-rangkai. Balaghah kalau sebenarnya itu apa namanya? Balaghah itu kan satu ilmu ya. Jadi dia merangkai kata untuk menghina kita, mencela kita, wal buhtan ya, bahkan kadang-kadang dengan apa? Dengan buhtan ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya. Bisa jadi kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang bisa jadi videonya diedit gitu kan, atau bisa jadi juga tulisannya dikutip setengah-setengah gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. In radu fa zahiruhum malak wa in saqatu fa batinuhumul hanaq. Ya, kalau mereka ridho, senang ya kepada kita kayaknya gitu, fa zahiruhumul malak. Ya, zahirnya memang kelihatan baik-baik saja. Wa in saqatu alaika ya, fa batinuhumul hanaq. Tapi kalau mereka udah marah, ya, maka batinnya itu dalamnya pun marah. Jadi marahnya itu bukan cuma secara tampilan luar, sampai ke dalamnya, hati-hatinya juga marah. Zahiruhum thiyab wa batinuhum dhi'ab. Ini kata-kata Imam Ghazali ini. Zahiruhum thiyab wa batinuhum dhi'ab. Ya, tampilan luarnya pakai baju yang bagus, ya, penampilannya bagus, tapi batinnya seperti serigala. Mungkin kalau pepatah kita ini apa, serigala berbulu domba. Kira-kira gitu ya, bahasa pepatahnya ya. Hadza ma qata'at bihil musyahadah ala aktsarihim. Nah, ini adalah apa? Hasil boleh dibilang apa yang hasil dari penyaksian kepada kebanyakan mereka. Jadi maksud Imam Ghazali yang saya sampaikan ini adalah hasil penelitian. Ya, kebanyakan ulama di zaman itu begitu modelnya ya, pada zaman Imam Al-Ghazali. Ya. Illa man asamahullahu ta'ala, kecuali yang Allah jaga mereka. Nah, tapi ada juga masih yang baik ya. Jadi begitu, zaman dulu ada orang-orang seperti itu. Jadi hasadnya luar biasa, menjatuhkan sesama ya. Makanya kalau kita baca sejarah para ulama dulu memang agak ngeri juga sebenarnya melihat ada ulama-ulama yang begitu apa, jahat, menjatuhkan saudaranya, bahkan sampai ada yang menjilat penguasa supaya ulama yang lain dihukum karena tidak sesuai dengan pendapat mereka. Ya, ini banyak zaman Imam Ghazali, ya, kecuali yang Allah jaga. Ada beberapa masih yang baik lah ulama-ulama. Fasuhbatuhum khusran, kalau kita bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka, rugi kita. Wa muasyaratuhum khidlan, ya, kita bergaul dengan mereka maka kita akan mendapatkan kehinaan. Hadza hukmu man yadhharu lakas shadaqah. Ini hukum orang yang man yudhiru lakas shadaqah, orang yang menampakkan perkawanan denganmu. Fa kaifa man yujahiruka bil adawa. Bagaimana lagi kalau orang yang jelas-jelasan memusuhi kita? Ya, maksudnya itu orang-orang yang kayak gitu kan kayaknya pengen baik kepada kita. Begitu modelnya, apalagi yang memang jelas-jelas enggak suka sama kita, pasti akan lebih parah. Wa qala Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala, Al-Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala berkata dalam syair ya, fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marrah. Ya, hati-hati ya, berhadapan dengan musuhmu ya, sekali. Maksudnya kalau kita menghadapi musuh ya kewaspadaan kita sekali, satu. Wahdhar sadiqaka alfa marrah, tapi hati-hati menghadapi kawanmu 1000 kali. Maksudnya persiapannya lebih berat. Kenapa? Fala rubbaman qalaba as-sadiqu fakana a'rafa bil madarrah. Sebab kata Imam Ghazali, kata Abu Al-Qadhi bin Ma'ruf ini, bisa jadi hati seseorang, hati kawan kita itu akan berubah. Dan dia adalah orang yang paling tahu tentang diri kita. Kita kan kalau udah sama teman akrab ya, kita kan biasa cerita banyak hal. Sampai hal-hal yang orang lain gak tahu kita cerita kepada teman kita. Tapi bisa jadi suatu hari ada masalah, berbalik, yang tadinya suka, yang tadinya akrab dengan itu malah berbalik, dan akhirnya semua rahasia kita itu dibongkar habis sama dia. Itu makanya harus, maksudnya gini, harus jaga persahabatan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Manusia kadang-kadang lupa, kalau udah marah akhirnya ngebongkar semua keburukan ya. Wa kadzalika qala Ibnu Tammam, ya, begitu juga Ibnu Tammam berkata dalam syairnya, aduwuka min sadiqika mustafad fala tastaqtiranna minas sihab. Ya, musuhmu ya, min sadiqika, dari kawanmu itu mustafad ya, ya, bisa diambil faedah. Maksudnya kita bisa mengambil faedah dari musuh ya. Meskipun dulunya teman ya,
Fala tastaktiranna minas sihab. Jangan kamu perbanyak teman kalau model begitu ya. Fa inna da'a aktsaru ma tarahu. Sebab yang namanya penyakit itu lebih banyak dari yang kau lihat. Yang kita tahu ada penyakit berapa ini, tapi sebenarnya lebih banyak penyakit itu. Ya, yakunu minat ta'ami awis syarab. Ya, maksudnya lebih banyak dari jumlah makanan, minuman gitu. Jadi yang baik ada, teman kita yang baik ada, yang soleh ada, tapi jangan-jangan teman-teman yang nggak suka sama kita juga lebih banyak gitu. Jadi tetap harus jaga diri. Wa kun kama qala Hilal ibn Ala al-Raqi, ya, dan jadilah sebagaimana orang yang dikatakan oleh Hilal bin Ala al-Raqi. Apa beliau baca dalam syair ini, lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati. Ya, ketika aku sudah memaafkan, ya, afautu, aku sudah relakan, lam ahqid ala ahadin, aku tidak merasa iri, dengki lagi kepada seorang pun. Arahtu nafsi min hammil adawati, aku buat jiwaku menjadi tenang. Ya, arahtu, jadi aku membuat hatiku jadi istirahat, tenang. Ya, min hammil adawati, dari permusuhan yang membuat hati tidak tenang. Inni wahayyi aduwi inda ru'yatihi, ya, aku menyambut musuhku ketika melihatnya. Ya, maksudnya ketika kita tahu nih ada orang nggak suka dengan kita, kata dia, kita tetap biasa aja, kita tetap berwajah senyum dengan baik. Kenapa? Li'adfa'a syarra anni bittahiyyati, supaya dengan begitu harapannya aku bisa menolak kejahatan dia dengan cara menghormati, dengan cara bersikap yang baik. Jadi ketika ngeliat orang, kita tahu orang yang mungkin tidak suka dengan kita, kita tetap biasa. Jadi jangan sampai kita tunjukkan, ya. Wa udhhirul bishra lil insani abghaduhu, dan aku tampakkan wajah yang berseri kepada orang yang aku tidak suka, aku tidak cocok gitu ya. Ka'annahu qad mala qalbi masarrat, seakan-akan hatiku ini dipenuhi dengan rasa bahagia. Ya, jadi gitu, ketika ketemu orang yang kita nggak cocok, tetap aja. Bukannya maksudnya untuk munafik tidak, tapi kita tidak ingin menunjukkan itu, apalagi sampai terlihat orang banyak ya. Tapi juga di belakang tidak perlu kita sampaikan, cukup kita, saya nggak cocok sama dia, tapi tidak perlu berantem. Ya, jadi bisa tetap duduk berdampingan, ya, meskipun tidak sependapat lah, kira-kira gitu. Walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu, fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati. Aku sendiri tidak bisa selamat, ya, bisa jadi aku tidak selamat dari orang yang tidak aku kenal. Fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati, bagaimana lagi aku bisa selamat dari orang-orang yang aku kenal, ya, yang dulu pernah baik dengan aku, kira-kira gitu. Annasu da'un dawa'un nasi tarkuhum wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhuwati. Ya, manusia itu, ya, daun bisa seperti penyakit, dan obat untuk manusia adalah dengan meninggalkan pergaulan orang-orang yang tidak baik itu. Ya, wafil jafai, ya, kita berpaling dari mereka. Ya, wafil jafai lahum qat'ul ukhuwati. Jadi kalau kita mau supaya sehat gitu kira-kira ya dari berbagai penyakit, maksudnya orang-orang yang kita nggak kenal, yang orang-orang yang berperilaku tidak baik itu, qat'ul ukhuwat, kita tidak perlu memperbanyak orang-orang yang kenal seperti itu, supaya apa, kita selamat, ya, tidak banyak penyakit, banyak pikiran. Kadang-kadang penyakit itu munculnya karena pikiran. Si fulan ngomong begini tentang kita, si ini ngomong ini, udah lebih baik udah nggak kenal, terserah dia mau ngomong apa di belakang kita, yang penting kita nggak tahu gitu kan. Ya, kita nggak mikirin banget, kira-kira gitu. Fasalimin nas taslam min ghawailihi, ya. Wa kun harisan ala kasbit taqiyati, ya. Fasalimin nas, ya, kita berbuat baik kepada orang. Fasalimin nas taslam min ghawailihi, kamu akan selamat, ya, dari kejahatan mereka, gitu ya. Wa kun harisan ala kasbit taqiyati, dan jadilah kamu orang yang semangat, ya, haris, inginnya besar gitu, ambisi, ala kasbit taqiyati, untuk mencari orang yang bertakwa sebagai kawan. Kasbit taqiyat, jadi cari orang yang baik untuk jadi kawan kita. Wa khaliqin nas wasbir ma bulita bihim, dan silahkan bergaul dengan orang dan sabarlah jika kamu diuji dengan sebagian mereka. Asamma abkama a'ma dza taqiyat,
ya, seperti orang tuli, ya, orang bisu, orang buta, ya, taqiyat, ya. Itulah orang yang bertakwa, ya. Jadi kalau kita bergaul begitu model. Kadang-kadang banyak di hadapan kita yang tidak kita sukai, ya sudah, tapi kita nggak usah banyak masalah, akhirnya nanti membuat hidup kita tidak tenang. Orang mau cerita begini begitu, biarin aja lah, ya. Wakun aidon kama qala ba'dul hukama, ya, dan jadilah kamu juga seperti yang dikatakan para hukama, ya, para orang-orang bijak. Alqi sadiqaka wa aduwaka biwajhir ridha min ghairi madhallatin lahuma wala haibatan minhuma, ya, temuilah kawanmu dan juga musuhmu dengan wajah yang ridha, tanpa menghinakan diri dan tanpa menyombongkan diri dan tanpa merasa takut kepada mereka, ya. Jadi begitu kalau ngadepin siapa saja, teman kayak musuh, biasa aja, nggak usah menghinakan sampai nggak usah menjilat, apalagi ngerasa takut, ya. Wa tawakkur min ghairi kibrin, dengan rasa menjaga diri, ya, sabar tanpa merasa sombong, ya, jangan sombong juga, biasa saja. Wa tawadhu min ghairi madallah, jangan kita dan dengan tawadhu, dengan rendah hati, tapi bukan menghinakan diri kita di hadapan mereka, di hadapan kawan kah, apalagi di hadapan lawan. Jadi tenang saja, ya. Wa kun fi jami'i umurika fi awsatiha, dan jadilah kamu dalam urusanmu itu, segala urusanmu itu dengan sikap yang pertengahan, wasatiyah. Nah, wasatiyah itu kan ciri khas agama Islam, itu sifatnya wasatiyah. Dan kalau kita lihat teori akhlak itu adalah kondisi jiwa yang stabil, yang ada di tengah. Jadi kita ada di tengah, jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, ya, tidak kurang, tidak lebih, di tengah-tengah, itu namanya stabil. Jadi kalau kita bisa bersikap wasatiyah, maka itu akhlak kita sedang baik. Kita bisa menyikapi segala macam, tidak over, ya, tidak kekurangan juga, ya, terus tengah-tengah saja, ya. Fakulla tarafai qasdil umur damim, karena ujung masing-masing segala perkara itu tercela, ya, kalau dalam akhlak gitu. Kalau terlalu ke kanan, itu nggak bagus juga, terlalu ke kiri nggak bagus, terlalu lebih nggak bagus, terlalu kurang juga nggak bagus. Akhlak itu begitu, ya. Misalnya akhlak yang bagus itu asyaja'ah. Asyaja'ah itu berani, di tengah tuh posisinya. Kalau di bawah asyaja'ah, ya, kurang dari syaja'ah, namanya aljubnu, penakut. Itu jelek, sifat penakut. Ada di atas asyaja'ah, namanya at-tahawur, ya. Kalau kata kita kalap, ya, tanpa punya perhitungan, jadi marah-marah, emosional, itu juga nggak benar. Tapi kalau syaja'ah itu sikap berani yang bagus. Kenapa? Karena dengan perhitungan, dengan pertimbangan, sehingga dia bertindaknya itu sesuai dengan itu tadi, tidak asal saja. Itu namanya syaja'ah, adanya di pertengahan. Kamakila, sebagaimana dikatakan, alaika bi ausatil umuri fa innaha tariqun ila nahjis sirati qawimu, ya, lazimkan olehmu bersikap pertengahan, ya, wasatiyah, ya, dalam segala urusan, karena dengan bersikap wasatiyah itu akan mengantarkan kita kepada jalan yang lurus, ya. Kan kita ummatan wasatoh, ya. Wala taku fiha mufriton au mufarriton fa inna kila halil umuri dhamim, dan jangan kita berlebihan, ya, mufrid, ya, mufrid itu berlebihan tuh, ya. Mufrid, ya, melampaui batas, au mufarriton, atau kekurangan, ya, di bawah batas, jadi kurang sekali, jangan. Jadi kalau dalam bahasa yang sering digunakan ada ifrat, ada tafrid. Kalau ifrat itu berlebihan, kalau tafrid itu kekurangan, ya, jangan. Ya, kayak tadi yang saya contohkan masalah keberanian gitu, ya. Fa inna kila halil umuri dhamim, ya, karena dua-duanya itu dalam keadaan baik yang ifrat ataupun tafrid itu tercela, ya. Itu jangan, kita selalu jaga sikap pertengahan. Wala tanzur fi itfaika, ya, fi itfaika, ya, jangan kamu melihat, ya, di kanan kirimu, ya, maksudnya jangan melihat dengan gaya sombong, lihat kanan kiri gitu. Nah, itu tuh jangan gitu. Kalau jalan mana-mana, jangan sombong gitu, ya. Wala tuqtiril iltifat ila waraik,
Jangan kamu banyak nengok ke belakang juga. Gitu. Nah, jangan. Wala taqif 'alal jama'at. Jangan kamu sering-sering duduk berhenti dengan orang-orang yang sedang kumpul. Kalau lagi jalan aja. Tujuan kita mau kemana nih? Jangan dikit-dikit mampir. Ya, lama nyampe ke tujuan kita. Apalagi di situ kumpul orang-orang yang lagi nggak benar. Kalau yang benar mungkin kita ketemu nggak masalah. Wa idza jalasta fala tastaufiz. Kalau kamu duduk bersama orang banyak, ya, jangan tastaufiz. Jangan angkat kakimu. Ya, kalau lagi duduk bareng, duduk yang baik maksudnya gitu. Ya. Jangan duduk dengan cara yang tidak baik. Jangan belagu lah ya, dengan orang. Duduknya pokoknya yang nyaman, yang beradab. Wa tahfaz min tashbiki asabi'ika, dan jaga dirimu jangan tasbik. Tasbik apa? Tasbik itu begini kata Muzali. Namanya tasbik. Jadi tangannya dianyam. Ya, duduk gini nih. Nah, ini jangan nih kata Imam Ghazali. Enggak tahu alasannya kenapa ya. Kemudian wal abath bilihyatika wa khatamika. Jangan juga main-main, mainin jenggot dan mainin cincin. Misalnya gitu ya. Jenggot itu dimainin, jenggot kebul. Kayak orang cincinnya dimain-mainin. Enggak usah lah. Ya, terus wa takhlili asnanika, dan jangan kita nyungkil gigi, membersihkan gigi atau tiap saat bersiwak itu bagus, tapi jangan tiap saat bersiwak mulu juga nggak bagus. Jadi ada tempatnya. Kesunahan bersiwak pun, ya, membersihkan gigi itu ada tempatnya. Ketika kita mau sholat kita bersiwak, ketika wudhu bersiwak. Jangan lagi ngobrol sama orang siwak gitu. Saya pernah baca atau dengar ya, ada katanya seorang ulama di Mesir ya, sedang ceramah, gitu kan. Ada orang anak muda di depan itu dia bersiwak, ya. Terus sama si ulama ditegur, diingatkan. Ya fulan, gitu kira-kira. Kamu bisa diam sebentar gak? Saya perhatikan dari tadi saya ngomong kamu siwak terus gitu kan. Bukan mendengarin dengan baik, malah siwakan terus. Terus anak muda ini jawab, ya Syekh, Anda kan ulama katanya. Anda kan tahu kalau siwak ini sunnah katanya. Kata ulama itu apa? Iya betul, tapi ada tempatnya mengamalkan sunnah itu. Jangan sembarangan bersiwak terus di mana. Kita lagi dengerin satu acara kan. Kalau ngomong sunnah bukan cuma siwak yang sunnah. Ya, nyambut ketek, ya, nyambut bulu ketek juga sunnah itu. Masa sekarang kamu mau cabut bulu ketek di depan kami gitu. Jadi diingatkan tuh oleh ulama. Jadi sunnah itu bagus, tapi kalau mengamalkannya tidak pada tempatnya malah jadi membuat sunnah terkesan buruk. Ya, maka kita hati-hati. Ya, jangan dikit-dikit ngomong sunnah tapi kita nggak tahu cara mengamalkan sunnah dengan baik. Wa idkhala asabi'ika fi anfik, ya, dan memasukkan tanganmu, jarimu ke hidungmu. Apa? Ngupil. Itu bahasa Arabnya. Ngupil itu idkhalul asabi fi anfik, ya, masukin jari ke ke hidung, ya, ngupil. Ya, jangan lagi ngobrol ngupil. Itu kan gak enak banget tuh. Ya, wa kathrata busaqika wa tanakhumika. Ya, jangan banyak beludah, ya, busok, ya. Ya, atau bereak. Jangan ya, depan orang bereak. Wah, itu nggak enak banget deh. Watar dia dzubab an wajhika, ya, dan mengusir lalat dari wajahmu, ya gitu. Wa kathrati tamatti wa tatha'ub fi wujuhin nas wa fi sholati wa ghairiha, ya, dan banyak tamatti itu kalau orang Betawi bilangnya ngulet. Tahu ngulet nggak? Ngulet tuh nih kayak gini nih. Nah, itu ngulet tuh namanya. Maddul badan. Di sini tafsirannya maddul badan wal yadain. Jadi badan sama tangannya dipanjangin. Lagi ngobrol enak-enak tiba-tiba ngulet. Nah, ini jangan tuh. Atau tata'ub, nguap, ya. Lagi ngobrol sama orang nguapnya dikencengin lagi. Wah, itu jangan kayak gitu. Enggak adab tuh kalau lagi kumpul sama orang gitu. Ya, nguap tahan. Kalau nguap itu tahannya pakai tangan kiri dengan punggung tangan. Kalau bisa jangan terdengar suaranya. Ini enggak, nguap kedengaran sampai 40 orang gitu. Ya, dari soft depan kedengaran sampai soft belakang. Wa fis shalah, dalam salat juga begitu. Kalau nguap tahan kalau bisa. Jangan sampai kedengaran. Wa ghairiha. Wal yakun majlisaka hadian, dan hendaklah jadikan majlismu itu tenang. Ya, jangan ribut, jangan banyak suara.
Kalau kita lagi duduk di satu majelis tuh jangan sampai ribut. Ya, wa haditsuka manzuman murattaban, dan bicaramu itu tersusun, rapi, tertib. Ya. Jadi kalau ngomong biar tertib, biar teratur. Nah, itu pentingnya bahasa tuh, cara menyampaikan. Jangan ngomong nggak jelas. Ngomong kata orang ngalor ngidul tapi nggak tahu apa yang dimaksud, nggak jelas. Nah, harus ngomong yang baik lah. Wasghi ilal kalamil hasan mimman haddatsaka min ghairi idhari ta'ajjubin mufrid. Ya, dan dengarkan kalau ada pembicaraan yang baik, kata-kata yang baik dari orang yang ngomong kepadamu min ghairi idhari ta'ajjubin mufrid, tanpa perlu menampakkan ta'ajjub yang berlebihan. Ya, kita dengerin aja. Masyaallah. Itu dengarkan. Ya, wala tas'alhu i'adatahu, dan jangan kamu minta dia mengulangi lagi. Kenapa? Kalau kita minta ngulangin bisa jadi karena kita nggak serius dengerin dia. Makanya kalau orang ngomong, apalagi guru ngomong nih ya, guru lagi jelasin, itu usahakan dengerin, fokus, supaya nggak perlu diulang berkali-kali. Ya, kecuali nggak paham memang, ya udah fokus belum paham juga ya tanya. Tapi kalau nggak merhatiin, ngobrol, main handphone gitu kan, apa tadi ya? Nah itu nggak bener namanya, itu nggak sopan seperti itu. Waskut anil madahiki wal hikayat, ya, dan diam, ya. Jangan sering bikin madahik wal hikayat, ya. Jangan sering bikin ketawa-tawa dan cerita-cerita yang nggak benar. Ya, ketawa boleh seperlunya saja, tapi jangan setiap ngobrol, dari awal ngobrol sampai akhir ngobrol ketawa aja isinya. Nah, jangan tuh ya. Wala tuhaddits an ijabika biwaladika wa syi'rika wa kalamika wa tasnifika wa sa'iri ma yakhussuka. Dan jangan kamu ceritakan an ijabika, kekagumanmu terhadap anakmu, syairmu, ucapanmu, karanganmu, dan apapun yang menjadi keistimewaan dirimu. Ya, kenapa? Karena orang belum tentu suka dengan kita ucapkan seperti itu. Oh, nih anak saya paling pinter, itu bangga-banggakan. Itu orang belum tentu suka. Ya. Ucapan kita, syair-syair kita, karangan-karangan kita, jangan kita bangga-banggakan. Ya, makanya kalau kita lihat para ulama ketika menulis buku, itu mereka selalu dengan tawadhu mengatakan, ya ini hanya sekedar saya tulis dari apa yang disampaikan ulama, ya ditulis oleh hamba yang dhaif, yang fakir. Itu mengajarkan supaya kita tawadhu, ya, bukan malah sombong. Gitu. Wala tasannu al-mar'ati fit tazayyun, ya, jangan kita bergaya-gaya lah kira-kira ya, tasannu, ya, dengan gaya perempuan dalam berdandan. Ya, jadi kalau laki-laki, ya, jangan ya pengen tampil terus dandan habis-habisan lah kira-kira gitu. Ya, kayak perempuan. Nah, perempuan mungkin kadang-kadang suka dandan ya. Kalau laki-laki nggak usah, biasa saja. Yang penting rapi, nutup aurat gitu kan. Jangan pengen berlebihan. Wah, itu nggak pantas lah. Wala tatabadzal tabadzulal abdi, tapi juga jangan merendahkan diri seperti seorang budak. Asal-asalan juga pakai bajunya, acak-acakan gitu kan, nah itu jelek kayak begitu. Kemudian watawaqqi kathratal kuhul, dan jauhkan diri dari banyak pakai celak, ya, sifat mata itu celak ya. Jangan kemana-mana pakai celak dulu ya. Kalau kata ulama, celak itu sunnahnya dipakai kalau mau tidur. Ini kalau mau tidur pakai tuh, malam tuh pakai tuh, silahkan. Ini kalau keluar pakai celak, nah, jangan. Siapa lagi? Wal israfid duhni, dan berlebihan pakai minyak wangi. Wah, minyak wanginya dipakai semuanya, berlebihan. Nah, jangan. Sekedar saja kalau mau pakai gitu ya. Minyak, ya, di sini minyak atau minyak wangi bisa juga badan, ya, untuk badan atau pokoknya minyak-minyak gitu loh, jangan berlebihan. Wala tulihha fil hajat, ya, jangan suka merengek urusan hajat kita, ya, kepada orang, ya, kita merengek-rengek supaya dikasihani, ya, jangan deh, ya, harga diri kita dijaga. Ya, wala tusyajji ahadan ala zulmi, jangan memberi dukungan, ya, kepada seorang pun untuk berbuat zalim. Ya, jangan, kalau ada orang berbuat zalim harus kita ingatkan, harus kita peringatkan, harus kita tegur, kalau bisa nasihati. Baru jangan didukung. Wah, bagus. Terusin yuk, terusin. Nah, jangan. Kita dosa nanti itu.
ya, wala tu'allim ahadan min ahlika, wala tu'lim di sini, bukan wala tu'al, wala tu'lim ahadan min ahlika wa waladika fadlan an ghairihim miqdaro malaka, atau miqdaro malika, bisa dibaca dua nih, tapi kayaknya lebih tepat malaka, ya, miqdaro malaka. Di sini bukan mal tapi malaka. Dan jangan beritahu, ya, seorang pun, ya, baik keluarga, anak, ya, apalagi orang lain, apa miqdaro malaka, ya, apa yang kamu punya, ya, nilai yang kamu punya, ya. Ya, maksudnya kita punya sesuatu, punya uang kah, punya simpanan kah, punya apa, tidak perlu diceritakan, oh uang saya banyak gini. Nanti orang, kalau yang baik sih nggak masalah mungkin, tapi kalau yang baik bisa jadi iri juga. Ya, kalau ada yang jahat nanti punya niat jahat, bisa jadi musibah buat kita. Ya, anak juga begitu, istri begitu. Tidak perlu diceritakan semuanya. Kenapa? Kata Imam Ghazali, khawatir. Fa innahum in ra'auhu qalilan, ya, hanat, hunta alaihim, wa in ra'auhu katsiran lam tablughat ridahum. Khawatirnya, kata Imam Ghazali, kalau mereka tahu semuanya, ya, lalu mereka melihat kamu punyanya cuma sedikit, kamu jadi hina di hadapan mereka. Jadi diremehin, cuma dikit doang nih gitu. Gitu kan. Ada juga kekhawatiran itu. Kalau dia lihat banyak, takutnya mereka merasa nggak cukup juga. Wah, coba lebih banyak lagi ya. Nah, gitu tuh. Itu kan kejadian begitu banyak orang-orang yang kena kasus korupsi segala macam, ya. Mungkin dia tahu tuh keluarganya, ya, tidak puas ya dengan apa yang sudah dapat. Akhirnya minta lagi. Kemudian akhirnya apa? Nah, terjerumuslah suaminya dalam perbuatan korup, ya. Sudah, yang ada kalau kita tahu, ya insya Allah ada, cukup, gitu saja, nggak usah didetailkan berapa ini punya ini banyak. Nah, itu nanti akan mengundang hal-hal yang tidak baik lah, maksudnya begitu. Wa in ra'auhu katsiran lam tablughat wajfihim min ghairi anf, ya, dan jauhkan mereka, ya, tanpa perlu kita tanpa dengan sikap yang kasar. Jadi kalau kita menjauh dari orang-orang yang tidak baik, ya sekedar saja menjaga jarak, maksudnya gitu ya. Ya, kalau mereka berbuat salah, ya, kita ingatkan, jangan sampai kita biarkan. Ini maksudnya keluarga, ya. Keluarga atau orang-orang yang ketika dia salah, kita coba agak jaga jarak dikit-sedikit. Jangan sampai kita bermusuhan juga, tapi, ya, walin lahum min ghairi dha'fin, dan tetap bersikap lemah lembut kepada mereka tanpa menunjukkan bahwa kita lemah. Tidak, kita tetap harus baik. Ya, wala tuhazil amataka wala abdaka fayaskutu waraqaka, ya, waqaraka, ya, fayaskutu waqaruka min qulubihim. Jangan sering-sering bercanda dengan budak, ya, laki perempuan, ya, nanti jatuh wibawa kamu di hadapan mereka, di hati mereka, ya. Jadi kalau terlalu sering bercanda, nanti dia jadi menganggap kita itu sama dengan mereka, ya. Maksudnya dia tidak lagi, kalau sekarang karyawan, pembantu di rumah, ya, kita tetap harus menghormati mereka, ya, kita harus baik kepada mereka, tapi jangan bercanda-canda. Nanti akhirnya mereka menganggap kita itu sama dengan mereka, dan akhirnya menjadi kurang ajar. Kita sendiri yang tanpa kita sadari mengajarkan mereka kurang adab. Wa idza khasamta fatawakkar. Kalau kita ada masalah dengan seseorang, ya, maka kita tetap harus sabar, tenang, ya. Wa tahfaz min jahlika wa ajalatika, dan jaga diri kita, ya, ketika kita terjadi masalah dengan orang, jangan sampai berbuat bodoh dan gegabah, ya, ajalah. Jangan sampai kita gegabah melakukan sesuatu, marah, emosi, kemudian akhirnya menyesal. Wa tafakkar fi hujjatika, dan pikirkan dulu argumenmu ketika ingin menyampaikan sesuatu. Kalau kita nggak cocok, sampaikan argumen, jangan pakai emosi, ya, jangan pakai sentimen, tapi pakai argumen yang benar. Ya, wala tukthir isyarah biyadika, jangan banyak menunjuk-nunjuk dengan tanganmu ketika kita ada ketidakcocokan, ya. Ketika kita ngobrol dengan orang, kemudian tidak sepakat, jangan nunjuk-nunjuk. Kalau berdebat saja itu diskusi, ya, diskusi. Ketika kita sesuai dengan, jangan nunjuk-nunjuk, ini kan nggak sopan.
sampaikan saja argumen dengan santai, dengan pelan, tapi dengan tertib, teratur. Itu adabnya begitu. Kalau ada orang yang nunjuk-nunjuk itu nggak sopan, apalagi yang lawan bicaranya orang tua ditunjuk-tunjuk. Anda nih ya, nah, itu nggak sopan begitu, ya. Terus wala tuktsiril iltifat ila man wara'ak, dan jangan banyak nengok kepada orang yang di belakang kita. Ya. Wala tajutha ala rukbataika, dan jangan kita duduk di atas lutut. Maksudnya mungkin maksudnya mengangkat lutut kayak orang mau berantem gitu ya, ketika berdialog ada masalah duduknya kayak duduk jawara gitu. Nah, kira-kira gitu itu jangan gitu ya. Tenang aja tetap itu. Terus wa idza hada ghadabuk fatakallam. Kalau kamu emosinya sudah mereda, baru ngomong. Nah, biasakan kalau mau bicara itu jangan lagi emosi. Kalau lagi emosi biasanya omongan kita nggak terkontrol. Tapi kita lagi emosi tahan dulu, diem. Begitu udah agak tenang, ngomong deh. Nah, silahkan. Insya Allah itu akan lebih baik. Ya. Wa idza qarrabaka sultan fakun minhu ala haddis sinan. Ya. Kalau kamu didekati oleh penguasa, maka jaga jarakmu seperti seukuran pedang. Ya. Minhu ala haddis sinan, sebatas ukuran pedang. Maksudnya jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Gitu. Jaga jarak, social distancing gitu kira-kira. Jadi penguasa datang ya, pemimpin datang ya, raja datang, khilafah, khalifah, terus siapa lagi, gubernur kayak apa, RT, pokoknya umarok lah kategorinya, datang ke kita. Kita harus jaga jarak, jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu jauh. Kalau jauh nasihatinnya agak susah. Kalau terlalu dekat nanti takutnya kita malah kebawa mereka. Jadi tetap jaga wibawa. Nah begitu maksudnya. Dari dulu ulama begitu, yang soleh tuh begitu menjaga jarak. Dia tidak anti terhadap umarok, tapi dia tetap berani untuk mengatakan yang hak. Wa iyyaka wa shadiqal afiyah, hati-hati terhadap shadiqal afiyah. Apa shadiqal afiyah? Shadiqal afiyah itu teman yang mau jadi teman kita kalau lagi sehat doang, lagi enak doang. Kalau kita udah nggak enak, lagi sakit, lagi susah, pergi itu. Nah itu yang kayak gitu bahaya tuh orang itu. Fa innahu a'dal a'da, kata Imam Ghazali, orang itu tuh sebenarnya musuh yang terbesar tuh. Ya. Wala taj'al malaka akrama min irdika. Jangan jadikan hartamu lebih mulia dari harga dirimu. Oh gitu ya. Jadi jangan tuh. Maksudnya apa? Kita harus berbuat baik kepada sesama. Kalau punya harta kita bisa bantu orang, bantu. Jangan kita jadi tidak mau berbagi dan akhirnya kita dikenal pelit sama orang. Pelit banget gitu kan. Nah, padahal harga diri kita tuh. Jadi jangan, kita ada bagilah. Ya, ada harta kita yang Allah berikan kepada kita, berikan kepada yang butuh. Nah, gitu ya. Fahadzal qadru ya fata yakfika min bidayatil hidayah. Nah, ini ukuran yang sesuai. Cukup. Wahai ananda, kita semua nih orang yang belajar, yakfika, cukup min bidayatil hidayah, dari bidayatul hidayah. Jadi ini bidayah tingkat awal. Kita insya Allah cukup nih. Fajarrib biha nafsaka, maka silahkan coba untuk dirimu sendiri. Maksudnya amalkan, coba ya, supaya apa? Kan dari jarroba, nanti lama-lama jadi mujarrob. Sudah teruji, sudah dicoba oleh kita amalkan. Kalau udah kita coba, kita bisa merasakan akibatnya, hasilnya. Fa innaha thalathatu aqsam, ya, karena dalam kitab ini ada 3 bagian. Qismun fi adabit ta'at, ya, satu bagian tentang adab dalam melakukan ketaatan. Wa qismun fi tarkil ma'asi, satu bagian untuk dalam meninggalkan maksiat. Wa qismun fi mukhalatatil khalqi, dan satu bagian tentang adab-adab bergaul dengan masyarakat. Wa hiya jami'atun li jumali muamalatil abdi ma'al khaliq wal khalqi. Ini sudah lengkap kata Imam Ghazali ya, yang membahas pergaulan seseorang terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika, kalau kamu sudah melihat ini cocok dengan diri kamu,
ya, wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, dan kamu sudah dapati hatimu itu sudah cenderung untuk mengamalkannya, raghiban fil amal biha, senang betul mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini. Fa'lam, ketahuilah, annaka abdun nawwarallahu ta'ala bil imani qalbaka, bahwa kamu termasuk hamba yang Allah berikan cahaya keimanan di dalam hatimu. Wa syaraha biha sadraka, dan orang yang Allah luaskan hatinya untuk menerima kebenaran. Wa tahaqqaq anna li hadhil bidayah nihayah. Dan tetaplah, ya, pastikan gitu ya, bahwa yakini dari bidayah ini, ya, hidayah yang awal di permaulan ini ada nihayah, ada akhirnya, ada puncaknya. Jadi kita nih baru di tingkat awal, di tingkat permulaan, tapi nggak boleh berhenti. Kenapa? Kita yang jadi tujuan kita bukan di sini, ini baru awal. Nanti kalau kita terus mengamalkan, nanti lama-lama sampai ke nihayah, puncaknya. Wa wara'aha asraran wa aghwaran wa uluman wa mukasyafat. Nanti dibalik semua itu ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Asrar, banyak rahasia-rahasia, ya, yang sebelumnya kita nggak dapat, tiba-tiba Allah berikan. Wa aghwaran, hal-hal yang sifatnya lebih detail, yang kecil, yang tak terungkap sebelumnya jadi terungkap. Wa uluman, dan ilmu yang sebelumnya kita tidak faham jadi faham. Wa mukasyafat, dan juga mukasyafah. Nah, ini puncak dari keilmuan yang kita harapkan. Jadi kalau kita baca Ihya nanti, ya, Imam Ghazali kan memulainya dengan adabul ilmi, adab ilmu, ya, kitabul ilmi. Nah, ilmu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali itu kan ilmu muamalah, ilmu yang untuk kita amalkan, praktis. Ya, nanti buahnya itu nanti ilmu mukasyafat, ya, ilmu yang membuat kita mendapatkan kasyaf, ya, terbuka segala hal-hal yang membingungkan kita. Jadi, oh, kita faham. Nah, itu mukasyafah, itu bukan ilmu yang didapatkan di kampus, nggak ada. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita akan mendapatkan banyak hal, ya, tersingkap semua tabir-tabir yang membingungkan kita sebelum. Apa nih, kita nggak paham, tiba-tiba terungkap. Kenapa? Itu yang sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an tuh, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan ajarkan ilmu. Makanya Imam Ghazali sebagai seorang ulama mengajarkan metode pencapaian ilmu itu bukan hanya lewat taklim biasa, hanya lewat belajar, tapi lewat jalur takwa, supaya nanti Allah sirami kita dengan dengan ilmu lewat jalur takwa tadi, selain tentu belajar juga. Waqad auda'naha fi kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu sudah kami sampaikan, sudah kami catat semua, kita bukukan, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fashtagil bi tahsilihi. Silahkan, ya, kamu pelajari supaya dapat lebih dari ini, ya. Tapi nanti, jangan sekarang, ya, pelan-pelan. Ini dulu kita amalin. Kalau kita udah amalin ini, baru nanti kita masuk ke Ihya Ulumuddin. Ya, wa in ra'aita nafsaka tastathqilul amal bihadhil wadhaif. Nah, sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu dapati dirimu masih merasa berat untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban, wirid-wirid, tugas-tugas yang sudah kami jelaskan, wa tunkiru hadzal fanna minal ilmi, dan hatimu mengingkari ini bagian dari ilmu, ya, mengingkari ilmu tasawuf ini, pengamalannya yang benar diingkari, wa taqulu laka nafsuka, lalu nafsumu masih berkata kepada dirimu, anna yanfa'uka hadzal ilmu fi mahafilil ulama wa mata yuqaddimuka hadza 'ala al-aqran wan nudara wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara wal wuzara wa kaifa yusiluka ila silah wal arzaq wa wilayatil awqaf wal qada. Nah, kalau nafsunya nih masih ngomong begini nih, kira-kira bagaimana kita dapat manfaat dari ilmu ini di kalangan para ulama? Maksudnya naik namanya gitu, ya. Nafsu mengajak itu. Buat apa kita belajar kayak gini? Ini ilmu nggak bikin nama kita naik di kalangan ulama. Dan kapan kita dengan ilmu kayak begini, kapan kita bisa unggul di hadapan kawan-kawan kita dan orang-orang yang rival kita?
Ya. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara wal wuzara? Bagaimana dengan model kayak begini kita bisa naik derajat kita, pangkat kita di hadapan para umara dan wuzara, ya, para menteri, para pejabat-pejabat lah gitu. Wa kaifa yusiluka ila silah al-auqaf, al-arzaq wa wilayat al-auqaf wal qadha? Bagaimana kita mau dapat relasi yang baik, orang-orang hebat, orang-orang berduit, dapat duit banyak, arzak, dan dapat wakaf, dapat qadha, dapat jabatan. Nah, itu nafsu ngajaknya begitu. Kalau kata Imam Ghazali, nafsu kita masih ngomong gitu. Maksudnya itu masih menjadi cita-cita kita. Ya, pengen dikenal di kalangan ulama, ya, disebut-sebut namanya, pengen merasa unggul di hadapan kawan-kawan, dan pengen dapat pangkat, dapat dunia. Ini sebenarnya kalau kita ingat di bab awal kitab ini, jadi awal dan akhir Imam Ghazali mengingatkan pentingnya keikhlasan kepada kita. Jadi di awal kitab ini Imam Ghazali mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Di akhir Imam Ghazali ingatkan lagi nih, supaya kita jaga keikhlasan kita nih. Jangan sampai nafsu ini masih saja begini. Kalau begini kata Imam Ghazali apa? Fa'lam anna syaitan qad aghwaka wa ansaka munqalabaka wa mathwaka. Ketahuilah bahwa kalau begitu kondisinya, ya, berarti setan itu telah menyesatkan dirimu, membuatmu lupa, ya, akan tempat pulangmu dan akhiratmu. Jadi kita dibuat lupa oleh Allah, kita dibuat lupa kepada Allah oleh setan, bahwa kita suatu hari akan pulang, ya, munqalab, ya, kita akan pulang kepada Allah. Mathwa, kita akan pulang. Kita mau dapat yang mana? Ya, bi'sal mathwa atau ni'mal mathwa. Ya, kita mau dapat sebaik-baiknya atau yang buruk. Ya, fatlub laka syaitanan mithlaka, ya, liyu'allimaka ma tadhunnu annahu yanfa'uka. Ya. Ya, coba cari deh katanya, ya, setan itu yang sepertimu, supaya dia bisa ngajarin kamu ilmu yang dia sangka akan bermanfaat buat kamu. Wa yusiluka ila bughyatika, ya, ila dikasih bawah bughyatika, ya, dan yang bisa membuatmu dapat semua kebutuhanmu itu. Ya. Coba kalau ada, kalau nafsu begitu ngajak setan, coba ada nggak kira-kira yang bisa gitu? Belum tentu juga kita dapat. Meskipun kita turuti, jangan-jangan bukan dapat semua itu, malah kita jauh dari semua itu. Dunia nggak dapat, akhirnya juga nggak dapat. Ya, tsuma'lam annahu qad la yasfu lakal milik fi mahillatika fadlan an qaryatika wa baladika. Al-mulk, al-mulk ya sini. Wa tsuma'lam, ketahuilah, qad la yasfu laka, ya, al-mulk, ya, fi mahallatika fadlan an qaryatika wa baldatika. Ya, ketahuilah bahwa tidak akan bersih, ya, kejayaan kita, ya, di rumah kita, ya, lebih-lebih di kampung kita dan di negeri kita. Ya, maksudnya kita akan menemukan hal-hal itu di mana saja. Ya, nggak akan sempurna lah semuanya. Pasti ada kotoran-kotoran, pasti ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, mulai dari lingkungan yang terkecil, rumah, kampung, apalagi negeri, banyak betul. Ya, dan itu membuat kita lupa kadang-kadang. Jadi maksudnya godaan itu akan ada di sekitar kita. Godaan di rumah ada, godaan di kampung, ya, yang skupnya lebih luas ada, godaan di satu negeri ada, macam-macam pasti ada. Kemudian tsumma yafutukal mulkul mukim awan na'imud daim fi jiwari rabbil alamin. Ya, kemudian kalau kita terus begitu saja, kita akan luput, kita akan kehilangan, ya, kerajaan yang abadi, ya, ya, nanti di akhirat. Ya. Wan na'imid daim, dan nikmat yang kekal fi jiwari rabbil alamin, di sisi Tuhan rabbil alamin. Ya, kalau kita lupa beramal, lupa bersiap-siap, lupa memperbaiki diri kita, ya, semua tantangan pasti ada. Dan akhirnya membuat kita kehilangan nikmat yang sebenarnya, nikmat yang hakiki, nikmat yang abadi, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali buat kita semua penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nah, selesailah kitab ini, ya, oleh Imam Al-Ghazali, dan apa yang saya sampaikan alhamdulillah selesai.
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, dan saya sudah tunaikan amanah ini menyampaikan kitab Bidayatul Hidayah, dan kita doakan guru-guru kita ya, guru-guru saya yang saya menghatamkan kitab ini kepada guru-guru saya di Jakarta, di Kampung Melayu, khususnya Kiai Haji Ahmad Mustafa bin Muallim Haji Abdurrahman, ya. Kemudian juga belajar lagi kepada Kiai Haji Jamaluddin Abdullah, ke Ustadz Agus Firdaus, ke Kiai Haji Muallim Abdillah, dan banyak guru-guru lagi yang saya membaca kitab ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka, ya Allah jaga selalu dalam perlindungannya, dan terus istiqomah. Allah berikan kesabaran dalam membimbing umat di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, kita baca, kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kawan-kawan sekalian, para santri di rumah dan juga semua yang menyimak kajian ini, karena sudah selesai, jadi mungkin ini sampai di sini. Saya belum tahu lagi nih untuk kelanjutannya seperti apa akan kita lanjutkan dengan kitab yang lain, karena mengingat waktu yang juga tinggal beberapa hari lagi Ramadan. Mungkin kalau tidak sekarang ya lain kesempatan lah, dan saya pun perlu mempertimbangkan lagi kitab apa yang harus dihatamkan ya, karena waktu kita tinggal 5-6 hari lah ya, makanya waktunya singkat ya, dan kalau mau melanjutkan kitabnya tentu tidak bisa yang tebal, tipis, dan itu agak susah tuh nanti ya. Ya, terima kasih sudah ikut menyimak selama ini kajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan kita bisa mendapatkan berkah dari ilmu ini dan anugerah istiqomah dalam menjalankannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.